selamat pagi Bapak Ibu, saudara berkasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kesempatan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Mari kita gunakan kesempatan yang sedikit ini sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan, sehingga kita bisa merasakan damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian penyembahan, ajarku mengerti.
itu sudah merupakan berkat yang besar buat kita. Haleluya. Saat kita lemah dikuatkan, saat kita sakit disembuhkan, saat kita mengalami kekhawatiran, kegelisahan ditenangkan oleh Tuhan hati, jiwa, roh kita, sehingga kita terus bisa berharap percaya kepada Tuhan bahwa rencana Tuhan itu baik untuk kita. Rancangannya, rancangan masa depan yang penuh harapan. Oh, terima kasih janji-janji firman Allah. Haleluya. Kita mau terus berpegang teguh akan janji Tuhan. Terus mata kita, mata rohani kita terus tertuju kepada Tuhan yang memimpin iman kita, membawa iman kita itu sampai menjadi kenyataan, membawa iman kita itu menjadi sempurna, sehingga apa yang kita pohonkan, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan, Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Sebab Bapa kita itu Bapa ajaib. Haleluya. Seringkali sepertinya ditunda, sepertinya terlambat, sepertinya tidak ada harapan. Justru Tuhan seringkali mau menyatakan mujizatnya secara luar biasa, keajaibannya, sehingga kita bisa mencucurkan, meneteskan air mata karena kebaikan Tuhan yang tak terduga, cara kerja Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang tak terpikirkan oleh manusia. Oh, puji nama Tuhan. Mari serabu kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan penuh pengertian, dengan penuh percaya bahwa Tuhan pasti buat jalan yang terbaik untuk kita.
kami yakin dan percaya Tuhan, menurut kehendak Tuhan itu yang terbaik. Haleluya. Menurut kita seringkali kurang baik, tidak baik. Tapi di hadapan Tuhan, menurut Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi itu yang terbaik. Haleluya. Untuk mengolah iman percaya kita, untuk tetap percaya, untuk tetap berharap sama Tuhan, tekun berdoa, tekun berharap kepada Tuhan. Haleluya, sampai mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh iman bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau ada di tempat ini, dan Engkau siap memberkati kami yang haus dan rindu akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hantar dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Tuntun, pimpin, bimbing mereka, beri kekuatan, beri iman untuk menghadap hadirat-Mu, untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau, dan merindukan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dari awal sampai akhir ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Kau tetap Allah. Tercipta segala yang
kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita naikkan pujian selanjutnya. Kesempatan yang indah ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan.
Engkau sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yesus itu jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah Bapa di surga tanpa melalui Yesus. Haleluya. Dan ini tidak bisa dibantah oleh manusia, sebab Allah yang menyatakannya. Yesus sebagai anak Allah yang turun ke dunia untuk menghapus dosa orang yang berdosa ini. Dan yang mau percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan dan Tuhan memberikan jalan untuk masuk ke surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Di mana minggu depan kami boleh memperingati pencurahan Roh Kudus yang akan memimpin kami, menuntun, membimbing kami, yang akan tinggal dalam kehidupan kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat rancangan-Mu yang indah mulia. Kami mau tetap setia mengiring Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan melakukan seluruh kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Kau pakai seluruh kehidupannya, Kau berkati rumah tangganya, usaha pekerjaannya, pelayanannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan hamba-Mu, urapi dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Nyatakan rahasia firman-Mu, kuasa firman-Mu yang besar untuk menjamah kami, mengubah kehidupan kami, menyucikan, menguduskan kami, menguatkan iman percaya kami, sehingga kami boleh menjadi umat Tuhan yang taat akan setiap firman Allah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang ditebus. Kristus penebus, kita ditebus. Haleluya. Kristus penebus, Matius 1 ayat 21 itu Kristus penebus. Dan kita ditebus, hari ini belajar ditebus 1 Korintus 1 ayat 30. Kristus penebus, dihafal ya, anak sekolah minggu sambil dengar, sambil hafal. Orang tuanya juga sambil dengar, sambil dihafal, karena ayatnya diulang-ulang terus sampai hafal. Kristus penebus, Matius 1:21, kita ditebus 1 Korintus 1 ayat 30. Kalau kita melihat Matius 1:21, Kristus ditebus, Kristus penebus, itu gandeng sama apa? Matius 1:21, angkanya sama, 1:21, Kristus penebus 1:21, Filipi 1:21. Apa Filipi 1:21? Orang yang sudah ditebus itu hidupnya adalah Kristus. Hidup itu Kristus. Itu orang yang sudah ditebus. Hidupnya Kristus. Galatia 2 ayat 19, 20, 21. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidup adalah Kristus, mati untung ya. Jadi kalau mati itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi itu suatu keuntungan. Untung, kalau firman Tuhan bilang untung itu ya untung ya. Haleluya. Kita belajar dulu tentang ditebus ya. 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30. Kita lihat ayatnya, 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi perhatikan tiap kata ya, karena tiap kata firman Tuhan ini satu kesatuan. Ada 77, 36, 92 itu satu kesatuan yang kita bisa selesaikan dalam 70 jam.
ngomong terus. Haleluya. Kita lihat ya. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Saat ini kalau kita bisa duduk di sini, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena korban Kristus yang akan kita peringati saat ini. Ayo, ayatnya hafal. Kita bisa ibadah ini karena korban Kristus. Ayatnya mana? Ibrani, ayo anak sekolah minggu sekalian ya. Ibrani 9 ayat 14. Ayo dihafal. Kita bisa ibadah ini bukan kekuatan kita. Kalau kita bisa duduk di sini memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, itu tadi dalam pujian dikatakan apa? Tadi waktu pujian yang bunyi untuk Bapak Ibu apa? Yang bunyi bagi saya saat itu adalah nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata. Apakah kuasa Allah itu nyata dalam hidup kita? Dalam keseharian hidup kita nyata kuasanya. Dan kuasanya itu rangkep 3. Apa? Masih ingat apa kuasanya? Kuasa kasih setia. Itu nyata, itu firman. Jadi kembali semua itu ke firman. Bisa bersyukur, bersabar dan lain sebagainya, itu semua dari firman. Sebab itu semua kita belajar firman, dan saya terus ingatkan, baca firman, baca firman, baca firman. Saat kita membaca firman sebagai pohon kehidupan, firman itu akan nyata kuasanya dalam hidup kita. Percaya. Kenapa ada orang yang baca firman tapi firman tidak bekerja dalam hidupnya? Karena tidak percaya. Masih kena efek pohon pengetahuan itu ya. Kenapa kok dilarang makan pohon pengetahuan yang baik dan yang benar? Karena nanti hanya pakai logika, hanya tahu baik dan jahat, hanya tahu saja. Tapi tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuai firman Allah. Jadi kalau kita baca, jadi yang sering diingatkan biasanya perjamuan suci, periksa diri. Dengar firman pun, kalau kita terus menyimpan dosa, firman itu akan jadi hukuman bagi hidup kita. Percaya, supaya firman itu bekerja, kita itu sudah ditebus. Jadi kita punya kehidupan yang luar biasa dan punya rasa syukur. Makan firman. Firman ini kehidupan ya. Ada yang baca firman hanya sebagai pengetahuan dan membagikan hanya sebagai teori. Sekarang sudah zaman akhir ya. Semua sudah bisa nyampaikan firman Allah, dan pinter-pinter buat renungan, nyampaikan firman, semua pinter. Tapi apakah itu sebagai pohon kehidupan atau hanya pohon pengetahuan saja? Haleluya. Perhatikan setiap katanya ya. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Hikmat. Jadi tidak ada ya nanti anak Tuhan yang terus dibodohi oleh orang dunia. Kita itu harus cerdik, tulus, bijaksana, bersih. Bijaksana terhadap yang baik, bersih terhadap yang jahat. Semua dari ayat. Jadi semua itu satu kesatuan, dan itu jadi kehidupan kita. Tulus tapi cerdik. Kita jadi orang yang tegas. Bukan terus orang yang terus dikalahkan oleh tipu daya dosa, dunia, daging, oleh tipu daya iblis. Hidupnya tiap hari isinya apa? Kalau orang yang kalah itu sambat, ngeresulo. Tadi pagi yang bangun pagi-pagi tadi masih sambat sama ngeresulo siapa? Ayo. Bangun pagi masih ada. Bangun lagi, ibadah lagi. Siapa yang masih gitu? Minta ampun ya. Itu bukan perkara ringan. Mungkin enggak sambat tapi gini. Siapa yang tarik nafas besar? Ambekan gede, sambat ya.
Kalau kita ingat satu kata saja, ditebus, kita akan limpah syukur, nyata kuasanya. Ya. Tidak cuma sambat terus ya. Iya lah ini 3. Apa sih ditebus itu? Ditebus itu dibenarkan, dikuduskan. Nanti kita akan belajar. Ditebus itu bukan kata yang biasa, itu satu kesatuan. Itu termasuk dipelihara, dikuduskan, dipersatukan, ya, dipermuliakan, diperlengkapi, diteguhkan. Nanti kita belajar sebisanya kita belajar, lainnya nanti akan saya bagikan nanti di YouTube, di WA ya. Dikaruniai, dijagai, didukung, digendong ya, seperti Pierre ini sekarang ya. Luar biasa. Ditebus itu bukan kata yang ya cuma ditebus terus hidupnya biasa, bukan. Digendong, disinari, dikasihi, dilindungi. Haleluya. Kalau habis ibadah Minggu gitu ya, Senin kita di gereja ya. Kalau selama ada Pak Tukang kita di gereja, barang-barang itu di gereja. Untuk Minggu kita siapkan untuk Minggu ibadah jam 7 sampai jam 8 gitu ya. Tadi malam saya melihat Pak Tukang itu ikut menyiapkan gereja ini ya. Saya terus berdoa. Saya berdoa. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa duduk di tempat yang nyaman ini, bisa nyaman seperti ini. Itu ada tangan-tangan yang menyiapkan, yang dipakai Tuhan, termasuk Pak Tukang satu tim ya. Kemarin mereka bekerja sampai malam, mereka masih mengangkat barang-barang yang ada di gereja ini, dibersihkan semua. Setiap sore mereka pulang membersihkan semua. Apa yang timbul dalam hati kita? Mari jemaat juga berdoa buat Bapak Tukang yang sedang membangun sekolah minggu dan tempat tinggal. Puji Tuhan, terima kasih bantuan doanya sampai sekarang semuanya berjalan lancar. Mereka berempat ya, sama Pak Hendy 5, sama saya 6 ya. Saya meskipun kelihatannya tidak ada tugasnya ya, setiap kita itu anak Tuhan tidak boleh ada yang nganggur. Kita harus selalu berdoa. Kalau kita berenam dalam kondisi sehat sampai saat ini ya, saya melihat Bapak Tukang yang satu sudah agak sepuh, tapi begitu rajin. Sudah sepuh, tapi sangat rajin. Haleluya. Bagaimana kita anak Tuhan? Saya mempelajari dari kehidupan mereka ya. Mereka bekerja itu tidak asal bekerja. Mana ayatnya? Mereka itu punya Taurat, ayat dalam hati. Bagaimana kita anak Tuhan? 1 Korintus 16 ayat 14. Ayo dihafalkan anak sekolah minggu, pendek ayatnya. Apa 1 Korintus 16 ayat 14? Lakukan semua itu dengan kasih. Orang yang melakukan semuanya dengan kasih, dia akan melakukan dengan sepenuh hati. Saya paling sedih kalau ada orang ngerjakan segala sesuatu itu asal-asalan ya, dengan hati yang tidak enak, asal-asalan, hasilnya pasti beda. Sebab itu lakukan semuanya, apapun yang kita lakukan dengan kasih. 1 Korintus 16 itu mulai ayat 13, 14, 13 itu terus sebagai laki-laki tegap kuat ya, dengan kasih sampai nanti ayat 22 perkataannya gimana? Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Itu ya. Jadi saya sering dulu mengingatkan untuk anak-anak, untuk suami saya, kalau kerjakan segala sesuatu jangan separuh-separuh ya, dengan sepenuh hati. Artinya dengan kasih. Hati yang bagaimana? Hati yang seperti tabut, hati yang isinya firman. Kalau hati yang isinya firman, yang keluar firman ya. Iya firman Allah, Yohanes 1 ayat 1, 12, 14, 16 ya. Dihafalkan itu. Ayat 1 firman itu Allah. Ayat 12 kita itu anak Allah. Ayat 14-nya kita terus disertai. Itu ayat yang dipakai Ratu Elizabeth itu sampai meninggal hanya hafal 1 ayat ini.
Yohanes 1:14 itu dia pakai untuk memerintah. Badai dalam rumah tangga banyak, badai dalam pemerintahan banyak, tapi dia bisa mengakhiri dengan baik. Dia pakai Yohanes 1:14, penyertaan Tuhan. Dia mengatakan bukan dia yang sanggup, hanya penyertaan Tuhan. Haleluya. Iya, firman membenarkan, menguduskan dan menebus kita, titik ya. Kalau di firman Allah ketemu kata dan, itu bukan sembarangan dan ya. Kalau dan itu di firman Allah itu merupakan satu kesatuan. Dan itu menerangkan. Jadi apa artinya ditebus? Dalam satu ayat ini aja sudah ketemu. Apa artinya ditebus? Ditebus itu dibenarkan. Apa itu ditebus? Ditebus itu dikuduskan. Perhatikan kata di. Jadi yang aktif itu adalah Tuhan Yesus. Iya, firman itu yang aktif. Firman bekerja di dalam kita. Sebab itu kata rest, perhentian, itu artinya terus kita taat dan membiarkan firman bekerja di dalam kita. Itu artinya diam itu dengar, baca itu dengar, dan kita percaya, kita makan. Jadi pola pikir, jadi gaya hidup, bicara kita, sikap hati kita, semua cocok firman. Kalau cocok firman pasti isinya bersyukur, pasti setia. Itu gandeng ya, syukur, setia itu gandeng. Kasih itu syukur, setia. Jadi anak ya setia, jadi orang tua itu setia, jadi suami istri setia, semuanya itu akhirnya dirangkum apa? Hikmat itu apa? Takut akan Tuhan. Haleluya. Dulu anak-anak saya kalau tanya apa batasan-batasannya, kalau lagi berteman dan lain sebagainya, saya selalu jawab cuma satu batasannya: takut sama Tuhan. Suami istri batasannya apa? Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan itu gimana? Dari hati, pikiran, angan-angan. Haleluya, haleluya. Tuhan itu baik ya. Kalau Tuhan menyuruh takut akan Tuhan, Tuhan itu memberi hati yang takut akan Tuhan. Jadi firman Allah itu beda dengan perintah manusia. Manusia mungkin hanya bisa pinter merentah, tapi mungkin dirinya sendiri tidak melakukan. Tapi kalau Tuhan sudah menggenapi semuanya. Matius 5:17, dihafal ya. Sudah menggenapi, sudah tirainya sudah sobek, gak usah dijahit lagi. Harus takluk kepada kebenaran Allah, ditebus ya. Oke nak, kita lanjut sekarang nomor 1, apa itu ditebus? Tadi kita sudah lihat kan, dibenarkan, dikuduskan itu ditebus. Ditebus itu dipelihara. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ini ya, 1 fatsal ini. Kalau kita baca 1 fatsal ini, kita akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Isinya anak Tuhan tuh minta apa sih? Kehendak Tuhan itu apa sih? 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu ada. Tuhan tuh minta itu bersyukur. Orang yang bersyukur ya. Dulu Vindo ini masih kecil ya, dulu waktu masih kecil, belum dikasih itu sudah ngomong terima kasih ya. Kalau Ma minta ini, iya nak, belum barangnya belum datang dia sudah minta ngomong terima kasih Ma. Jadi mama ini terus gimana? Kan harus mengusahakan sampai barang ini ada kan, sudah ngomong terima kasih. Lah kita anak Tuhan gimana? Kalau minta, sudah habis minta Tuhan bilang iya, sudah ngomong terima kasih. Tuhan ini pasti beda ya. Lain kan sama anak yang terus ngeringi terus, nggak percaya kalau mamanya bisa ngasih, nggak percaya kalau Tuhan itu bisa bekerja. Kalau doa, sebab itu doa Bapak terima kasih itu lengkap ya. Yang saya waktu paling ingat waktu ke Salatiga ya, ke Salatiga pesan travel, saya pikir nggak ada ya travel ya. Saya bilang iya nak,
Terima kasih Ma. Padahal ini belum pesen travel sudah bilang terima kasih. Apa ndak gopo mamanya ya? Ini belum pesen travelnya ada ndak kok sudah bilang terima kasih ya. Akhirnya saya usahakan dan ada. Rasa syukur itu kuasanya besar ya. Ayo anak Tuhan tuh bersyukur. Masih ingat ya cerita pendeta tua disambangi sama profesor tua disambangi pendeta tua ya. Profesor tuanya sudah tidak bisa ngomong, pendeta tuanya cuman bilang gini, obatnya cuman satu ya, padahal profesor ini profesor pinter, ngerti obat ya. Ayo ngomong syukur ya. Tidak bisa ngomong kok disuruh ngomong syukur, gel ya profesornya. Ayo nurut ngomong syukur. Dan profesor ini bersyukur dan akhirnya sembuh. Profesor yang pinter, obatnya bersyukur sampai rasa hati. Limpah syukur, mana ayatnya limpah syukur? Ayo dihafal, ayo hafal semua, harus hafal. Saya kalau di sini ya, kalau lagi tidak bisa baca, hafalan ini harus keluar terus ya. Terus direnungkan firman. Kolose 2 ayat 7, sambung ayat 12. Limpah syukur. Apa limpah syukur itu? Percaya, kerja, kuasa, kasih, setia. Itu ayat 12. Ada semua. Setiap kata yang saya keluarkan ini bukan karangan saya ya. Semua ada di firman. Sebab itu baca firman, cocokkan. Itu ada tahapan-tahapannya. Percaya, kerja, kuasa, kasih, setia. Kerjanya firman itu percaya. Haleluya, haleluya. Kalau sampai saat ini saya terus melihat kuasa Allah nyata ya. Haleluya, haleluya. Tuhan kita itu luar biasa. Dia bekerja bagi orang yang percaya, bersyukur ya. Dipelihara. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Perhatikan ya, tiap kata itu ada artinya ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Bahasa Indonesia ini diperhalus ya. Mestinya bahasa aslinya tidak ada kata semoga. Tapi untuk diterjemahkan supaya jadi nyaman ya, diterjemahkan semoga ya. Aslinya gini. Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Jadi Allah itu firman. Firman damai sejahtera. Semua ada di ayatnya ada. Yohanes 16 ayat 30, 33. Di 33-nya itu ada Yohanes 16, 33 itu jangan takut. Yang naik ke ayat 30, jangan banyak tanya ya. Sebab itu saya itu dari kecil dilatih tidak banyak tanya sudah ya. Sampai sekarang saya kalau ada jemaat yang curhat ke saya sampai sekarang tidak pernah tanya, itu gimana sih ceritanya kok bisa sampai gitu, itu gimana? Tidak pernah saya tanya. Kalau ada jemaat yang cerita saya dengarkan, saya berdoa. Sampai mereka ngaku sendiri, ini loh gini ceritanya gini. Kalau belum ngaku saya tidak akan tanya. Haleluya. Kita berdoa, kita belajar mendengar, memperhatikan cara mendengar, perhatikan ya. Menguduskan kamu seluruhnya, dikuduskan. Jadi nyambung terus. Firman ini nyambung terus. Dan semoga, ditambahi semoga lagi di sini ya. Karena bingung kalau diterjemahkan tidak ada semoganya, mungkin sulit ya diterjemahkan semoga. Roh, jiwa, dan tubuhmu, 3 ini. Roh, jiwa, tubuh ini terpelihara sempurna. Haleluya. Dengan tak bercacat pada apa? Pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu tujuan kita. Tujuan kita ini terus bersabar juga sampai kedatangan Tuhan. Kita pernah belajar ya, bersabar itu sampai kedatangan Tuhan. Yakobus 5 ayat 8, bersabar. Apa bersabar itu? Saya sudah ngajarkan dari ayat ke ayat. Roma 12:12, 1 Tesalonika 5 16 18. Itu di Roma cuma 1 ayat, di 1 Tesalonika 3 ayat, tapi terus menerangkan. Gabung juga dengan Mazmur 119 ayat 7. Akhirnya ketemu apa? Bersabar itu apa? Bersabar itu bersyukur.
Orang yang kelihatannya sabar, tapi nelongso itu bukan sabar, bukan sabarnya manusia yang dimaksud sini. Orang yang sabar itu justru orang yang tegas, bisa mengambil keputusan, bisa punya pendirian, dan semua cocok firman. Supaya cocok bagaimana? Dibaca, ya. Kalau enggak baca, masa mana tahu itu cocok atau enggak? Dibaca, dimakan. Dan kita minta Tuhan kerja. Yeremia 32:40 kita dikasih hati takut Tuhan. Yeskiel 36 ayat 25, 26, 27. 25 kita dibenarkan, 26 dikuduskan, 27 disempurnakan. Dikasih hati yang setia. Jadi kalau ada suami, istri dan lain sebagainya, teman yang tidak setia, jangan bilang itu percaya kepada Tuhan. Percaya itu taat dan setia. Ini tidak bisa digabung, ya, tidak bisa dipisah. Satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Percaya, taat, setia. Apa itu setia? Percaya terus, taat terus sampai akhir itu setia. Nanti akhirnya jadi orang yang setia. Saya melihat banyak orang setia. Bapak tukang ini juga cerita ya. Bapak tukang ini bapaknya itu tukangnya papa saya. Jadi 3 generasi ya kerja di sini. Mulai dari bapaknya, anaknya, cucunya ya sampai sini. Bapaknya dia kalau sama manggil saya Nik ya, Nik. Ibuku itu sudah meninggal lebih dulu dari bapaknya itu kira-kira hampir 10 tahun. Tapi bapaknya ini tetap setia, punya firman dalam hati. Itu ayatnya di mana? Lukas 9:50, Markus 9:40. Ayo dihafal, nanti diulangi di YouTube ya. Kalau yang nggak bisa ngikuti. Orang-orang yang tidak menolak kita itu ada di pihak kita. Bahasa aslinya, orang-orang yang seperti itu ada di jalan Allah. Dia mempunyai Taurat dalam hatinya, ada di firman semua. Bisa tetap setia. Firman memang mengizinkan kalau suami atau istrinya meninggal boleh menikah lagi, tidak salah ya. Tapi kita melihat nilai kesetiaan ya. Kalau orang yang belum ditebus saja punya sifat setia, mereka bilang apa? Anak-anaknya bilang, Pak, nek arep kawin meneh ya gak apa-apa, cek gak dhewean ya. Apa bapaknya bilang? Tidak ada yang bisa menggantikan ibumu dalam hati saya. Nangkep maksudnya ya. Karawaya. Bagaimana sikap kita? Jangankan sudah mati, mungkin ada yang masih hidup aja hati, pikiran, angan-angan sudah tidak setia. Kalau punya pikiran sedikit saja, seandainya ya saya sama itu sudah dosa. Baca firman, itu menguduskan, dipelihara ini, terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan. Itu ditebus ya. Ditebus itu juga dikuduskan. Tadi kita sudah belajar dikuduskan. Kita lihat lagi di dalam Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5, gampang ya. Sekarang tanggal 5 bulan 5, gampang ya. Cucu saya sekarang sudah 1 tahun 8 bulan kurang 8 hari ya, sudah besar. Dari hari ke hari dia terus dengar firman. Anak kecil ini sepertinya gini ya, anak-anak saya dulu dari kecil saya ajar firman. Itu firman tuh masuk dan firman itu bekerja ya. Suami saya kalau lihat videonya biar ya, suami saya bilang gini, enak ya jadi anak kecil itu ya, nggak mikir apa-apa, nyanyi ya, nyanyi, rasanya pasrah. Tuhan juga bilang kita ini jadi seperti itu. Tuhan mengatur semuanya. Semakin kita kenal Tuhan, itu kebahagiaan kita. Ayatnya di mana? Yeremia 9:24. Ayo, Tuhan itu cuma minta kita kenal. Kalau anak kenal orang tuanya, yakin kasihnya orang tuanya, sudah aman ya. Haleluya. Digendong enggak bingung, enggak jatuh tai ini nanti ya. Percaya ya. Roma 5 ayat 5 itu dikuduskan. Roma 5 ayat 5 kita sering ulangi ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Hanya pengharapan dalam Tuhan itu yang tidak mengecewakan. Sebab itu kita tidak boleh salah taruh harap.
Harap kita harus dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Belakang tabir itu mana? Yaitu tabut ya. Ayatnya Ibrani 6:19. Ditabuhkan, dilabuhkan. Itu pengharapan tidak mengecewakan. Anak orang tua, kadang orang tua mengecewakan anaknya dan lain sebagainya karena salah taruh harap. Kita harus harap hanya pada Tuhan ya. Pengharapan tidak mengecewakan karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan. Kata telah ini ya, telah dicurahkan di dalam hati kita. Jadi kita itu punya kasih Allah. Tapi sering kita tidak menyatakan kuasanya. Sama orang juga tidak bisa mengasihi. Kadang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri juga. Memandang rendah dirinya sendiri ya. Haleluya. Banyak pakai prinsip manusia, baca firman supaya pakai prinsip firman. Kita itu anak Allah, mendapat kasih karunia demi kasih karunia terus, grace upon grace terus. Jadi tiap hari itu harus bertambah. Tadi pagi yang bangun, damai sejahteranya bertambah terus ya Pak. Terus merasakan damai sejahtera yang terus bertambah. Mari kita belajar terus firman ya. Telah dicurahkan di dalam hati kita oleh siapa? Oleh Roh Kudus, kasih Allah, Roh Allah ya, yang telah dikaruniakan. Kata telah ini, telah dikaruniakan. Kalau kita bisa duduk di sini, sungguh itu karena kasih Allah telah dicurahkan, Roh Kudus telah dikaruniakan. Haleluya. Jadi terus kita limpah syukur. Dia terus berdoa bagi kita. Ibrani 7 ayat 25. Dia terus mendoakan kita. Jadi kita itu isinya nanti cuman bersyukur aja. Dibaca firman supaya kita tidak kena tipu daya iblis. Sehingga sering masih ngomong, ya tidak bisa lah, saya masih manusia. Itu masih sering dikatakan ya. Aku masih manusia biasa, tidak bisa sempurna. Memakai definisi sempurna itu pakai definisinya manusia. Apa sih definisi sempurna? Pakai definisinya firman. Firman itu sempurna kalau firman di dalam kita. Firman itu sempurna. Haleluya. Ada juga kita ini manusia Allah. Apa manusia Allah? Sudah ditebus oleh Allah. Jadi manusia Allah. Ada ayatnya semua. Baca. Kita ini manusia Allah. Haleluya. Terus ya, kita punya kasih Allah, punya Roh Allah. Haleluya. Waktunya hampir habis, nanti akan disimpulkan oleh Bapak Gembala. Nanti selanjutnya, nanti mungkin bisa di slide, dikuduskan, dipersatukan, mungkin di slide aja. Dipersatukan, nanti dibaca sendiri di rumah ya. Filipi 2 ayat 5, dipersatukan ya. Haleluya. Dan terus dipermuliakan, sama 2 ayat 5. Tadi Filipi 2 ayat 5, Sakaria 2 ayat 5, dipermuliakan. Kita baca nanti, dikelilingi tembok berapi, kemuliaan Allah di dalam kita. Haleluya. Kita tadi terpelihara sempurna. Jadi pakai firman, jangan pakai pikiran sendiri, jalan dengan iman ya. Diperlengkapi 2 Timotius 3:17. Ya ini satu ayat ini aja kita baca lagi. 2 Timotius 3 ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 17. Kita lihat ya. 2 Timotius 3 ayat 17. Haleluya. Ini. Tetapi 2 Timotius 3 ayat 17. Keliru ya, sebentar. Ya ini 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, ini perhatikan yang tadi saya bilang ya. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah itu manusia Allah. Apa artinya manusia Allah? Manusia Allah itu manusia yang sudah ditebus, dimiliki kepunyaan Allah.
diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Diperlengkapi. Jadi dia terus yang bekerja, diperlengkapi. Kita taat, percaya, setia, dan Tuhan bekerja diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Baik itu setiap ketemu baik itu Roh Kudus, cocok dipimpin Roh, itu Roh ya. Diperlengkapi, diteguhkan. 1 Petrus 5 ayat 10. Nanti di situ banyak sekali diteguhkan. Dikaruniai, kita dikaruniai. Nanti pakai pakaian lenan halus. Itu perbuatan benar orang kudus, itu dikaruniai. Wahyu 19 ayat 8. Haleluya, dibenarkan, dikuduskan, dikaruniai. Berkilau-kilauan sampai Wahyu 12 ayat 1 itu. Bersalutkan matahari, bermahkotakan bintang, berkasutkan bulan. Berdiri di atas firman, dijagai. Ingat ya, 3, 2, 1, 0. 3, 2, 10, dijagai seperti biji mata, didukung. Keluaran 19 ayat 4. Ini ayatnya mama saya ya. Kita itu didukung di atas sayap Raja Wali, didukung ya. Digendong ya, seperti Piar ini sekarang digendong. Yesaya 46 ayat 4. Dan kita juga disinari. Terus berjalan dalam terang firman Allah. Bilangan 6:25. Kita juga dikasihi, itu ditebus, dikasihi. Ulangan 33 ayat 3. 3 semua ya, 33 ayat 3. Dan satu ayat lagi yang luar biasa, 1 Yohanes 5 ayat 18, kita itu dilindungi. Dilindungi, 1 Yohanes 5 ayat 18. Jadi tidak ada anak Tuhan yang kena gendam, kena kuasa kegelapan, macam-macam itu karena tidak baca firman, tidak percaya firman. Firman sudah mengatakan semua. 1 Yohanes 5 ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah ditebus ya, tidak berbuat dosa. Jadi jangan bilang wajar lah masih manusia berbuat dosa. Jangan pakai pikiran sendiri ya. Ayo baca firman, makan firman. Tidak berbuat dosa ya. Tetapi dia yang lahir dari Allah, firman ya, dia huruf besar, melindunginya. Firman ini melindungi. Kita itu dilindungi. Percaya firmannya, jangan meringankan firman, hormati, percaya. Haleluya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Si jahat jamah aja tidak bisa. Kita punya kuasa kasih setia. Percaya kerja kuasa kasih setia, diperlengkapi senjata kuasa kasih setia. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Sampai kita dikuasai kekuatan kasih setia. 2 Korintus 1 ayat 12 dan 20. Dikuasai. Jadi hidup kita itu dikuasai firman, bukan menguasai firman. Haleluya. Banyak orang yang berfirman hanya pinter, tahu semua firman, tapi hidupnya tidak dikuasai firman. Akhirnya cepat atau lambat pasti menuai badai. Enggak di sini juga nanti di kekekalan. Mari kita hidup takut akan Tuhan. Semuanya sudah dikaruniakan, kita bersyukur. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat firman Allah. Kita sudah dipanggil, dibenarkan, dikuduskan, bahkan disempurnakan. Haleluya. Kesempurnaan Allah itu sudah ada di dalam diri kita. Ya, seperti seringkali kita melihat contoh telur itu sempurna. Ada bakal keluar telur ayam, akan keluar telur anak ayam ya. Telur itu padahal isinya apa? Kuning sama putih. Tapi dahsyatnya Tuhan, di dalam kuning itu ada
matanya anak ayam, cucuknya ada bulunya, komplit. Itu sempurna. Tinggal diapakan? Dierami, ya. Jadi kita tahu semua telur itu, kalau telur ayam 21 hari dierami menetas. Kalau telur bebek mungkin lebih lama, ya. Nggak tahu kalau telur yang lebih besar lagi mungkin lebih lama lagi, ya. Nah, jadi kesempurnaan Tuhan itu sudah ada pada kita. Mari kita erami. Apa yang dimaksud erami? Kita mau taati, kita percaya, kita lakukan terus, ya. Kita berdoa, kita baca firman Allah, ya. Nanti lama-lama ya tumbuh menjadi sempurna. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian tadi, maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini dan kita berdoa. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku. Kau mau jadi anggur yang tercurah bagiku. Maukah kau jadi saksi beritakan Injilku, saksi melayani lebih sungguh. Yesus, Yesus, Yesus. Firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar pada pagi hari ini. Haleluya. Beri kami kemampuan lewat pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau tuntun bimbing kami, kuatkan, teguhkan hati iman kami untuk menjalani setiap peraturan perintah, hukum dan ketetapan firman-Mu. Haleluya. Sehingga satu saat nanti kami percaya kami jadi sama seperti Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena pertolongan Roh Kudus, pertolongan firman-Mu Tuhan, kami dimampukan, diberi kemampuan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah dan memperkenan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan terima perjamuan kudus. Kau sucikan, kuduskan kami. Ampuni dosa-dosa kami, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami, kebodohan kami. Basuh dengan darah-Mu yang kudus. Dan Tuhan tolong pimpin kami, bimbing kami. Haleluya. Dengan Roh Kudus dan firman-Mu untuk menerusi jalan hidup ini menuju kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami siap terima berkat perjamuan kudus ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk selalu. Nanti Pak Adi, tolong. Kita nyanyikan pujian ini beberapa kali lagi. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi
kita bangkit berdiri, ya. Mari kita mengoreksi kembali diri kita. Kalau ada salah kepada Tuhan, salah kepada sesama, kita minta ampun kepada Tuhan, dan kita mau memperbaiki baik perkataan kita, tingkah laku perbuatan kita. Haleluya, 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 haleluya. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, kita juga harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sesuai dengan doa Yesus, sehingga doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Dosa-dosa kita dihapuskan, dan kita diberi ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, keamanan, berkat-berkat melimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita dengarkan firman Tuhan. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Haleluya, kita dengarkan firman Allah. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkannya dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku." Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh diizinkan bersekutu kembali, baik lewat pujian, lewat firman Allah, dan lewat perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hubungan kami semua dengan Tuhan semakin erat, mengingat korban Kristus dari lahir, penderitaan, kesengsaraan, kematian, kebangkitan. Haleluya, kita ingat terus kasih-Nya kepada kita. Terima kasih. Kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Tuhan Yesus mengambil cawan berkat dan berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan atas daku." Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita pintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kehidupan kami semua Tuhan, tiap hari, tiap saat, tiap waktu, dalam suka, dalam duka, dalam keadaan apapun, kami terus ingat Tuhan, ingat kasih-Nya, ingat korban-Nya. Terima kasih Bapa, sehingga kami boleh terus ingatkan firman Allah, ingat sorga, tujuan akhir kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar umat-Mu Tuhan akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Hamba pohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita dulu, sekarang, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami yang melimpah senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan segala korban dan persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan untuk Tuhan, Engkau yang membalas berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.